Yang namanya kehidupan, yang namanya karakter. Setiap kita tuh punya karakternya masing-masing. Dan pasti setiap rumah tangga itu kan punya masalah. Betul. Bedanya ada orang yang suka mengumbar masalahnya, ada orang yang Fokus pada solusi. fokus pada solusinya. Saya mau salah lagi nggak? Udah. Oh. Cuma kali aja. Udah kenyang guys. Ya kali. Masuk ya. Masuk. Masuk. Ini. Oke guys, kita lanjutin sarapan sesi 2. Berdua aja. Anak-anak kemana? Mama lagi renang, lagi main. Ya, kita nanti serta ke renang juga guys ya. Jadi intinya dalam manajemen suami istri, keluarga gitu ya, pasangan gitu. Memang kita tuh butuh waktu me time. Maksudnya me time itu apa? Tetap bawa anak-anak gitu. Biarkan anak-anak enjoy bermain di playground. Kita bisa makan bareng seperti ini. Tujuannya apa? Merecharge. Apa ya namanya? Mengisi ulang. Recharge. Kalau baterai itu lowbat, kita charge gitu ya. Nah, begitu juga dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan pasangan. Itu tuh perlu dicas. Kalau kita monoton, apa ya, lempeng-lempeng aja, itu pasti ada jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Karena itu lumrah sebagai manusia, itu fitrah ya. Tapi bagaimana kita mempertahankan? Karena yang namanya menikah itu kan seumur hidup. Ya. Kalau kami mengimani, meyakini pernikahan itu seumur hidup. Saya nggak tahu suami saya. Ya iyalah. Kita sih. Sekarang piringnya. Oh gitu. Iyalah. Oke, boleh. Ini kacang merah. Kacang merah tuh bagus buat kulit. Nah, kalau bisa tuh kita membiasakan makan tuh juga. Begitu juga dengan makanan. Makan tuh kalau kita selalu makan yang apa ya, yang olahan, yang serba instan, itu juga nggak bagus. Begitu juga cinta tuh kalau instan pasti nggak bagus. Makanya butuh bertahap gitu kan. Mungkin di awal kita nggak saling cinta, kita belum cinta yang luar biasa gitu ya, atau bisa dikatakan nggak cinta gitu, tapi kan tresna jalara saka kulino. Dan buat yang butuh referensi liburan kemana, sama keluarga di mana, Jambulo bisa jadi di referensi. tempat ini bagus banget buat liburan keluarga, komunitas, bahkan dalam skop yang besar sekalipun di sini luas banget. Mungkin ada Mulai 20 harga hektar lebih ya kayaknya. 6 hektar. 6 hektar. Oh, 6 hektar. 6 hektar. Oh ya, start berapa untuk villa? Bisa Villa diisi itu 9 kita orang ya. 275.000. 275.000 itu minimal 9 9 orang. orang. Jadi 9 pack. Dan itu kalau harga normalnya itu masih di atas 3 juta ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang silakan hubungi nomor di deskripsi YouTube kita. Bilang referensi dari apa namanya? Jambulo. Channel Keluarga Wijaya. Nanti ketika order di Jambulo bakal dapat diskon ya. Bilang aja. Di capture ya punya kita. Channel kita di capture dan bilang, "Kak, ini dapat referensi dari channel Keluarga Wijaya, nanti bakal dapat diskon." Serius ya. Oke. Spesial buat para viewer dan subscriber kita ya. Oh ya, kembali ke topik tadi, ke topik recharge love, merecharge rasa gitu ya. Itu me-time itu kira-kira butuh berapa waktu sih? Sebentar ya, suami saya masih ngambil tisu kayaknya. Lihat istrinya cemong. Nah, kalau menurut ayah nih gitu, ayah Ale, mericas rasa cinta itu, merefresh gitu, itu butuh berapa waktu sih? Maksudnya berapa lama sekali sih kita harus me time gitu? Me time dengan kondisi ideal seperti ini, ya mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali oke lah ya. Atau mungkin sekedar keluar makan bakso berdua Nah itu tiap hari. dengan modal cukup 20.000 aja. Atau mungkin masak bareng, ya kan, masak bareng itu juga menyenangkan. Kenapa? Karena kita, apalagi saya sebagai seorang suami ini memastikan makanan yang dimakan oleh keluarga saya itu kan harus baik dan halal gitu ya. Dalam artian kalau kita makan di rumah itu kan jelas kita proses sendiri, kita tahu bahannya, kita tahu kualitasnya, dan
soal rasa, karena kita udah bukan karena masak sendiri itu bilang enak, bukan berarti, tapi karena kita memang belajar gitu ya, karena kan kita bakal ngasih kenal anak itu tes yang enak itu seperti apa sih gitu. Jadi ketika nanti mereka di luar itu bisa komentar, oh iya ini ternyata masakan bunda enak, masakan ayah enak gitu ya. Nah, maka dari situ me time pun ya kalau bisa tiap hari tiap waktu kayak gitu. Tapi di sisi lain gitu, lebih ke ini juga, kita harus cari pahala. Ya. Kalau saya berpikir bahwa memasak untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak itu saya cari muka di depan Allah gitu. Karena apa? Saya udah sepakat bahwa saya mau dinikahin atau menikahi suami saya, dan saya sepakat untuk punya anak. Jadi di sini saya merasa ini saya pribadi, saya merasa punya itu amanah buat saya, dan saya punya kewajiban itu. Dan jika saya ingin, tapi karena di sisi lain memang saya tuh suka masak, seneng aja gitu loh. Kalau anak-anak pengen pizza, anak-anak pengen mie ayam, terus kita bisa buatin sendiri tuh, menurut saya itu adalah sesuatu yang menarik. Kenapa tangannya harus di depan? Gini loh, Balik. di samping. Nah, Kayak gitu. nanti mama ini. Rasanya gimana? Nice. Aku coba bisa ya. Nasi yang jagung bakar semalam sih. Mungkin karena ini Menurut aku ini lebih enak daripada lebih enak, daripada- karena dia digodok. Karena aku suka yang aku suka yang digodok, Oke, bukan yang kalau- dibakar. Selera aja, selera. kembali ke selera aja. Ya. Tidak perlu diperdebatkan ya guys. Itu hal yang sepele. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan akhirat gitu ya, nggak perlu terlalu diperdebatkan. Paham nggak maksudnya? Dan Kalau misalkan hanya sebatas selera, aku nggak suka pedas, aku nggak suka manis, itu tuh bukan hal urgensi yang perlu diperdebatkan. Kalau bagi kami ya, bagi kita gitu. Kenapa? Karena suami saya tuh suka pedas, saya nggak. Biasanya pedas tuh biasa aja gitu loh. Mungkin kalau suami saya lombok 10, saya lombok 3 itu maksimal gitu. Tapi apakah kami harus berdebat dengan pokoknya aku harus makan pedas gitu, kalau nggak pedas aku nggak mau? Nggak, kita nggak kayak gitu, karena semua ada solusi. Ya. Jadi misalkan kita masak nggak pedas, kita bisa buat sambal. buat sambal. Jadi suami saya bisa makan sambal, atau suami saya bisa ngambil lombok gitu ya, nyeplos lombok kayak gitu ya, makan lombok. Jadi sebegitu banyak urusan duniawi itu mudah sekali solusinya, ya nggak sih? Ya, betul banget. Jadi jangan diberat-beratkan gitu. Tapi kalau urusan akhirat ini penting kita perjuangkan. Urusan akhirat itu apa sih? Ya jelas sebagai seorang istri berbakti sama suaminya, karena surga seorang istri kan di suaminya gitu ya. Dan suami juga gitu, nggak boleh mentang-mentang wah surga gua di kaki, surga lu di kaki gua gitu. Terus suami kita tuh mentang-mentang itu juga nggak boleh, nanti malah dia nggak bisa ngasih surga, dia nggak dapat apa-apa nanti ya. Nggak gitu konsepnya guys, ya nggak sih? Dan ada satu rumus kesetiaan yang ini tuh buat saya keren juga secara matematis ya. Jadi kesetiaan itu sama dengan rasa cinta dibagi jarak. Contohnya gimana? Kenapa kita bisa ngobrol enak? Karena kita menerima Kita ikhlas yang jelas, mencintai. jadi kita mencintai kan. ada rasa. Nah, berarti kan kesetiaan itu ada. Dalam artian misalkan kesetiaan itu sama dengan rasa cinta dibagi jarak. Oke, cinta kita 100% kan. Ya. Jarak kita berapa jauh? Sedikit kan? 1 atau bagian 0 gitu. Kalau jarak kita hanya 1 meter, maka 100 dibagi 1 sama dengan berapa? Tetap 100. Jadi kesetiaan kita itu sepenuh. Apalagi kalau suami istri sedang dewasa ya, sedang berhubungan gitu kan, jaraknya kan 0. Nah, maka kesetiaan itu tak terhingga. Dan yang pasti pentingnya kita tuh komunikasi, ngobrol. Betul. Oh, mungkin bagi yang LDR. Diskusi sih, lebih ke diskusi, komunikasi. Jadi saling mencari tahu sih kebutuhan masing-masing itu apapun itu bisa dibicarakan. Dan setiap ada berita apapun, entah itu jarak kita dekat, jarak kita jauh,
Tabayun. Tabayun atau cross check ya. Kenapa? Karena memang ketika mungkin yang pengalaman teman-teman yang jauh gitu ya, LDR gitu ya, terus dapat kabar, oh istrimu begini, suamimu begini, terus dia karena orang capek, terus tersulut emosi. Nah ini kan awal mula dari kehancuran seperti itu biasanya gitu. Dalam artian bagaimana kemudian kita punya Rasulullah yang mengajarkan kesabaran, itu kan di situ ternyata perannya itu. Thank you. Dagingnya anak lompu ini. Dimana peran sabar itu memang harusnya nggak ada batasnya gitu. Kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya, sebenarnya sabar itu kalau bisa nggak ada batasnya. Kenapa? Karena memang ya Intinya sabar itu terus dilakukan berkesinambungan, continue betul. gitu loh, berkelangsungan. Jadi nggak ada jeda. Sabar terhadap perilaku suami gitu. Apakah saya butuh sabar gitu menghadapi suami saya? Tentu saya butuh sabar. Apakah suami saya butuh meningkatkan kesabarannya untuk menghadapi saya? Sangat butuh gitu, karena orang hanya melihat kulitnya aja. Yang namanya kehidupan, yang namanya karakter, setiap kita tuh punya karakternya masing-masing. Dan pasti setiap rumah tangga itu kan punya masalah. Betul. Bedanya ada orang yang suka mengubar masalahnya, ada orang yang Fokus pada solusi. solusinya, sehingga masalah itu dijadikan sebuah edukasi bagaimana kemudian kita tuh sharing ke orang lain itu dalam hal yang oh kalau ada masalah seperti itu solusi seperti ini. Sudah mencoba ini? Boleh. Puding. Jadi campur-campur ya makannya, saya belum selesai karbo, udah nggak apa-apa. Ini kayak yang bunda biasa buat ya. Aduh, Kemanisan. so sweet man. Sweet. Too sweet. So sweet or too sweet? Very sweet. Very sweet. So sweet. Maksudnya karena saya nggak biasa makan manis. Jadi kalau kena manis itu berasa keras gitu. Ke lidah berasa banget. Nah gitu loh guys, jadi di sini memang penting kita tuh apapun didiskusikan, dibicarakan. Oh lagi kesel sama suami, apakah saya kalau marah sama suami nggak ngomong-ngomong? Saya bilang saya lagi kesel sama kamu, saya lagi marah, saya nggak mau ngomong sama kamu. Tanya aja mas suami Jangan saya. dibatin. Karena banyak orang ibu-ibu perempuan itu ketika marah dia membatin berharap pasangannya paham. Padahal pasangannya itu ya nggak punya ilmu telepati dan itu nggak ada ya kayaknya ya. Intinya nggak bisa Intinya nggak membaca bisa, isi hati. Betul. Ya kalau sinetron itu masih diwujudkan dengan voice over gitu. Tapi kan kalau di real kehidupan real itu perlu yang namanya komunikasi. Walaupun kita suami istri setiap hari ketemu gitu ya, kadang kita tuh kan nggak tahu ya apa sih yang diartin satu sama lain. Kondisi Membatin moodnya. satu hal yang saya hindari adalah membatin dan berprasangka, karena saya nggak mau. Saya kalau nggak suka, saya nggak seneng, saya seneng dan tidak seneng saya bicara. Misalkan dia, saya suka lo kayaknya gitu, saya suka lo kayak pakai baju gitu. Jadi saya lebih suka seperti itu. Jadi saya nggak suka kalau apa itu hanya membatin aja, nggak suka tapi kita diem pura-pura suka. Dan saya nggak suka pura-pura. Kenapa? Karena itu efek sampingnya jelek ke kesehatan, karena bisa merusak hati kita. Kalau hati kita sakit pasti ngefek ke tubuh kita dan bisa jerawatan, bisa pusing, bisa, dan naudzubillah min dzalik ya, banyak ada penyakit-penyakit yang nggak seharusnya begitu. Jadi kita nggak usah kasih makanan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, misalkan kanker apa itu kan setiap kita punya gitu, nggak usah dikasih makan gitu loh. Makanya pentingnya kita berbahagia gitu sih, kita hanya berusaha ya, kuncinya tuh usaha gitu. Soal hasil akhirnya seperti apa kita serahin aja sama Allah. Kita percaya bahwa Allah pasti yang kasih yang terbaik. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa baik kita, niat-niat baik kita. Itulah pentingnya kita selalu berprasangka baik gitu sih, ya nggak sih? Betul. Maaf ya kadang mudah kesel sama ya juga. Sama lah. Salaman. Oke. Gitu ya. Jadi Oke. pentingnya kita mericas rasa, memupuk rasa, mempertahankan rasa. Rasa apa? Rasa sayang, rasa cinta, rasa ikhlas, rasa sabar. Itu pentingnya kita pupuk dan kita pertahankan. Biar apa? Biar tumbuh subur, dan harapannya kita bisa tumbuh subur bersama, bahagia
bersama dan ketemu Allah nanti dengan kondisi yang sangat baik, bisa mempertanggungjawabkan semuanya perjalanan kita dengan sangat baik. Itu karena wisuda terbaik adalah saat kita ketemu Allah nanti. Jadi kita sekarang di dunia sedang berlomba-lomba dengan segala ujian, dengan segala pekerjaan, dengan segala PR yang ada. Ayo kita kerjakan bareng-bareng dengan senang, dengan bahagia, dengan sukacita, dan jangan apa ya, maksudnya jangan takut dan jangan malu untuk meminta maaf, dan jangan keras untuk tidak memaafkan. Gitu sih. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sharing session kita, dan buat teman-teman yang mungkin pengen request materi atau apa tentang parenting, tentang keluarga, kita insya Allah akan berusaha sharing semampu dan sesuai pengalaman kita ya yang kita pelajari. Iya. Dan jangan lupa untuk di like, di share, Di komen, di komen subscribe. juga, subscribe, dan dibagikan. Siapa tahu dengan hanya sekedar membagikan itu hal yang ringan, tapi teman-teman bisa membantu mencerahkan banyak orang gitu ya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa mencintai diri kalian sendiri, makan yang sehat, hidup yang sehat. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.